bersama-sama beribadah untuk kita boleh memuji nama Tuhan dan kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah siap ya untuk kita beribadah kepada Tuhan? Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yesus, pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong kami agar ketika beribadah kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati juga ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Nah, kami percaya semua adik-adik boleh bersuka cita ya untuk kita beribadah kepada Tuhan.
Mari semuanya Kak Christine undang bangkit berdiri. Kita mau gerakkan tubuh kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita akan pujian kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot-teot. Kita semua mau memuji Tuhan ya. Memuji nama Tuhan. Yuk kita sambung pujian kita, dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, kita gerakkan tubuh kita untuk kita memuji Tuhan. cerita firman Tuhan. Nanti adik-adik sungguh-sungguh ya ketika mendengarkan cerita firman Tuhan, duduk yang tertib, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang kita mau angkat pujian lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, apa kabarnya? Apa masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ya, tentang persembahan seorang janda yang dipuji oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi dari pengajaran Tuhan Yesus. Kali ini berjudul Hamba yang Jahat. Diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, judul perikop Alkitab adalah perumpamaan tentang pengampunan. Nah, rupanya Tuhan Yesus sedang mengajari murid-muridnya mengenai pengampunan. Apa sih pengampunan itu? Nah, adik-adik ada yang udah pernah dengar pengampunan, ampun atau minta maaf, ya. Nah, dikatakan kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, adik-adik yang sudah bisa menghitung 70 kali 7 banyak ya, 490. Tapi maksudnya Tuhan di sini bukan tentang jumlahnya, tapi kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan Bapa di surga juga mengampuni dosa kita. Nah, untuk memperjelas maksud Tuhan Yesus saat supaya Petrus ini mengerti, Tuhan Yesus berkata, "Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Ya, nah dikisahkan suatu hari ada seorang raja. Raja ini dia melihat catatannya dia. Siapa yang sudah berhutang sama kerajaan ini? Sama saya, sama raja, tapi belum bayar. Ayo kita lihat, ya. Dia ingin mengadakan perhitungan dengan hambanya. Lalu dia mulai mengadakan perhitungan dan dihadapkanlah kepadanya seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Rupanya hamba ini pernah meminjam 10.000 talenta. Ya, talenta itu, satu talenta kira-kira itu adalah 6.000 dinar. Ya, dinar ini, 1 dinar ini dianggap seperti upah seseorang pada zaman dulu 1 hari. Jadi kalau 1 hari, kalau ada seseorang yang sudah bekerja, dia dapat 1 dinar berupa koin gitu. Nah, koin ini anggap aja misalnya 10.000 ya, zaman dulu gajinya 10.000 bisa untuk makan 3 kali. Dikatakan 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya, cukup banyak ya. 6.000 dikali 10.000, lalu dikali lagi 10.000, nolnya banyak. Ya, ini hamba ini hutangnya banyak, besar. Lalu raja minta kepada hamba itu, 10.000 ini ayo kembalikan. Sudah cukup lama kamu pinjamnya, ayo kembalikan sekarang. Wah, rupanya hamba ini dia tidak mampu melunaskan hutangnya. Lalu raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya. Mungkin di rumahnya atau ada perabot, semuanya harus dijual. Atau mungkin dia punya ternak, semua harus dijual supaya bisa membayar hutangnya. Termasuk dirinya sendiri, istri dan anaknya dijual sebagai budak. Mungkin ada orang yang lagi mencari budak, lalu bisa dijual kepada dia dan uangnya bisa dikasih kepada raja. Maka hamba tersebut bersujud memohon kepada raja, "Berikan aku kesempatan sekali lagi, sabarlah sebentar, aku pasti melunasinya." Lalu tergeraklah raja tersebut oleh belas kasihan. Oh, kasihan ya. Waduh, kalau saya jual dia kasihan. Oke lah, saya kasih dia kesempatan. Bahkan bukannya kasih kesempatan ya, tapi dibebaskan. Dikatakan di ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
tidak perlu bayar lagi. Jadi tadi hambanya bilang, tolong kasih aku kesempatan, tolong kasih aku waktu sebentar lagi. Tapi raja ini bukannya kasih waktu, tapi dihapuskan. Wow, luar biasa sekali. Hutangnya begitu besar, tadi nolnya kita hitung banyak sekali. Tapi dia tidak usah bayar apa-apa lagi. Ya, dia sudah bisa bekerja dan dia istri anaknya masih bisa bersatu, rumahnya masih ada, semuanya masih lengkap, tidak usah bayar lagi. Luar biasa. Nah, ketika hamba itu keluar, dia senang ya. Dia keluar dari sana, raja senang sekali. Dan tiba-tiba di dalam perjalanan dia bertemu seorang hamba lain. Hamba kedua ya kita sebutnya. Lalu rupanya hamba itu berhutang kepada hamba pertama sebesar 100 dinar. Nah, tadi kita udah hitung ya, 1 dinar itu seperti upah seseorang 1 hari. Nah, ini dia hamba kecil ini, hamba kedua ini berhutang 100 gaji, 100 hari. Ya, lumayan besar. Anggap aja 100 kita kali 10.000, kira-kira 1 juta. Ya, 1 juta ini zaman dulu besar. Lalu hamba yang pertama tadi, ayo bayar. Kamu kan pernah hutang sama aku 100 dinar, ayo bayar sekarang. Lalu ia menangkap dan mencekik kawannya itu, ya, pakai kekerasan, bayar hutangmu. Maka hamba yang kedua tadi memohon, bersujud ya. Sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan, berikan aku kesempatan, berikan aku waktu sebentar lagi. Aku janji, aku pasti melunaskan 100 dinarmu. Tetapi rupanya hamba yang pertama dia menolak memberikan kesempatan. Bukannya menolak menghapuskan ya, menolak memberi kesempatan waktu, memperpanjang waktu pembayaran. Ya. Dan dia menyerahkan hamba kedua tadi ke dalam penjara. Pokoknya kamu harus masuk penjara sampai hutangmu lunas. Wah, aku gimana? Aku gak bisa bayar sekarang. Kalau aku masuk penjara, aku juga gak bisa kerja. Aku gak ada uang, gak bisa bayar. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus masuk penjara sampai hutangmu lunas. Mungkin kamu mau cari pinjaman kepada saudara atau mau menjual. Pokoknya harus lunas baru kamu boleh keluar. Kejam sekali, ya. Nah, di sekitar sana rupanya ada kawan-kawan yang melihat kejadian tersebut. Loh, kok hamba yang pertama kok mencekik hamba yang kedua lalu masukkan ke penjara, hutangnya 100 dinar. Bukannya tadi hamba yang pertama itu hutangnya 10.000 talenta. Ayo kita lapor kepada raja. Lalu teman-temannya itu memberitahukan kepada raja. Raja, tadi kan raja baru menghapuskan hamba yang hutang 110.000, lalu hamba tersebut rupanya memasukkan hamba yang lain yang hutangnya 100 dinar. Lalu mendengar itu raja sangat marah, lalu dipanggil hamba yang pertama yang 10.000 itu. Mengapa kamu berbuat demikian? Bukankah hutangmu jauh lebih besar, lalu aku hapuskan? Ya. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadamu. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku sudah mengasihani engkau? Wah, rajanya tidak habis pikir. Hutangmu yang besar, yang banyak nolnya tadi, ratusan miliar, ratusan juta sudah dihapus. Masa temannya berhutang 1 juta saja tidak mau dihapuskan atau tidak mau diberi kesempatan perpanjangan waktu? Maka marah raja itu lalu menyerahkannya kepada algojo. Ya, algojo itu seperti tukang pukul. Wah, pukul dia. Ya, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Hutangnya yang tadi dihapuskan jadi ada lagi. Karena tadi si hamba yang pertama itu tidak mau menghapuskan atau memberi perpanjangan waktu kepada hamba yang kedua yang hutangnya sangat kecil dibandingkan hutangnya yang tadi sangat besar kepada raja. Wah, bisa dibayangkan ya betapa dia egois. Dia tidak ada belas kasihan, padahal dia baru menerima pengampunan, baru menerima belas kasihan. Tapi kepada temannya yang hutangnya sedikit aja, dia nggak mau. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Pokoknya aku mau dapat, wah, aku tidak peduli, kamu harus bayar. Seperti itu. Akhirnya dia mendapat hukuman, hutangnya tetap ada dan dia diserahkan kepada algojo, dipukul sampai dia bisa
melunasi hutangnya. Padahal hutangnya sangat banyak, nolnya itu banyak sekali. Nah, di ayat ke-35, Tuhan Yesus berkata, "Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Dikatakan, kalau kita nih tidak mengampuni saudara teman kanan kiri yang berbuat salah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kita. Padahal dosa kita juga banyak. Ya, kita jangan berasa kita tidak berdosa, kita tidak pernah bersalah. Dosa kita pun banyak, tapi Tuhan selalu mengampuni. Setiap kali kita memohon ampun, Tuhan memberi ampun, memberi maaf. Asalkan kita juga mengampuni orang-orang di sekeliling kita yang berbuat salah kepada kita. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah berbuat salah? Semua juga bisa berbuat salah. Di sini siapa yang pernah ingat, oh dulu kakak aku, atau oh dulu adik aku berbuat salah padaku, itu kue aku tapi dimakan, buku aku diberantakin oleh adik, dicoret-coret oleh adik, atau misalnya mama atau papa lupa membelikan makanan yang aku pesan. Ya, kita harus mengampuni mereka karena kita juga bersalah dan kita juga sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Nah, pengampunan itu dianggap seperti di cerita tadi dikisahkan seperti penghapusan hutang. Dianggap ada orang pernah berhutang lalu kita hapuskan. Sama, kita juga berbuat salah lalu orang tersebut mengampuni, memberi maaf. Nah, kita juga pernah berbuat salah, kita mohon ampun kepada Tuhan dan kepada orang yang kepadanya kita berbuat salah. Nah, orang tersebut juga harus mengampuni kita. Misalnya, aku pernah berbohong, lalu papa mama aku mengampuni aku. Nah, suatu hari ada orang yang berbuat salah kepadaku, aku juga harus mengampuni mereka. Karena Bapa di surga sudah mengampuni dosa-dosaku. Ya, adik-adik yang di rumah atau yang di sekolah juga pernah banyak berbuat salah dan juga banyak orang yang bersalah kepada kita. Kita pun juga harus mengampuni seperti pengampunan dari Bapa. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya, adik-adik, kita janji kita mau mengampuni orang-orang di sekitar kita. Baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, kita ampuni. Janji adik-adik ya, sepanjang minggu ini kalau ada yang berbuat salah kepada adik-adik, ingat, oh aku harus mengampuni mereka. Karena Tuhan Yesus mengajariku, jangan kita seperti hamba yang pertama, yang hutangnya banyak, terus ketemu ada hamba lain yang hutangnya sedikit, tidak mau mengampuni, tidak mau menghapuskan hutang. Padahal hutang yang besar baru saja dihapuskan. Ya, nah, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita melakukan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu terus bertumbuh, berbuah, dan kita pun juga bisa berbuah berlipat-lipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami supaya kami murah hati dan kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kami teringat, kami juga berbuat salah kepada Tuhan. Tuhan selalu mengampuni kami. Dan kami juga berbuat salah kepada orang lain dan mereka pun mengampuni kami. Saat ini kami mau mengampuni orang-orang di sekitar kami yang bersalah kepada kami. Dan kami tidak mau ingat-ingat lagi. Karena kami mau mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nanti kamu boleh minta tolong mama papa untuk membantu kamu men-scan kode QRIS yang akan ditampilkan pada layar nanti ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberi persembahan. Tuhan tolong memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita mengangkat pujian ya untuk menjalankan persembahan.
disyukur, bilang syukur. Disyukur, bilang syukur, disyukur. Susah atau senang, disyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Disyukur, 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 disyukur. Susah atau senang, disyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Nah, Kak Kristi juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari ini. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Nah, kita nanti mau berdoa bersama-sama kepada Tuhan untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada hari ini ya, ataupun di bulan Februari, yang berulang tahun di bulan Februari ya, kita akan doakan bersama-sama. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita dan sekalian kita berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Februari ya. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesusku. Mari bersama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih di akhir ibadah kami pada hari ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Februari. Kiranya Tuhan memberkati setiap teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berikan roh ketaatan, roh takut akan Tuhan, kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan berkati kehidupan teman-teman kami, memberkati sekolah mereka. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan kepada teman kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui channel YouTube Bukti Fluid. Tuhan tolong memberkati setiap kami semua. Dalam sekolah kami, Tuhan memberkati. Untuk keluarga kami, Tuhan memberkati. Tuhan melindungi setiap kami semua Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik, dan jangan lupa beribadah ya kepada Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.